Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Ya, tapi kalaupun Gibran mau maju, ya silakan saja kalau menurut saya. Dan kalau nanti beneran Gibran maju menjadi cawapres Prabowo, maka ingat ya, yang jelek itu adalah nama Presiden Jokowi. Ya, hal ini semakin menguatkan dugaan terkait dengan isu politik dinasti. Dan saya jadi membayangkan kalau memang Prabowo dan Gibran berpasangan, maka dapat dipastikan saat acara debat nanti keduanya akan kesulitan. Ya, memang ini adalah negara demokrasi, semua orang berhak untuk menjadi capres dan cawapres. Namun hal yang paling penting adalah bagaimana dengan kemampuan dan pengalaman masing-masing kandidat. Kan itu pertanyaannya. Ya itu kan keinginan lah, sebetulnya bukan Gerindra aja, banyak relawan-relawan, ada kami Gibran lah, ada apa Gibran, banyak relawan-relawan yang lain, bahkan yang tidak kita ketahui udah teriak-teriak Prabowo Gibran. Kan itu wacana, emang kenapa saya harus takut dengan wacana? Ini karena kesannya Pak Jokowi selalu diidentikan bahwa ini adalah kepentingan Pak Jokowi. Jangan dong. Ini adalah kepentingan kita, semangat kita kaum muda yang ingin perubahan, bisa tentang masa depan bangsa ini, kayak gitu loh. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Dalam beberapa hari ini telah terjadi dinamika politik yang begitu cepat dan yang menegangkan di negeri ini. MK yang oleh karenanya lalu diprasetkan menjadi mahkamah keluarga dinilai membuat suatu keputusan yang sangat tidak bermutu, bahkan asal-asalan, berdasarkan desakan dari berbagai pihak lembaga yang diketahui oleh ipar Presiden Jokowi ini ternyata sibuk mengadakan rapat untuk menurunkan ambang batas usia capres dan cawapres dari minimal 40 tahun menjadi 35 tahun. Saja tujuan para pihak adalah untuk membuka peluang dan jalan konstitusional bagi Gibran putra Presiden Jokowi untuk dimajukan sebagai cawapres bagi capres Prabowo. Dalam beberapa bulan terakhir, memang begitu masif dan nafsunya Prabowo dan tim untuk menjadikan Gibran sebagai cawapresnya. Tidak hirau walaupun secara usia si Gibran ini belum layak, lalu diajukanlah judicial review agar MK mengkorting batas usia itu. Banyak suara bahkan MK tidak punya hak dan wewenang untuk hal tersebut. Tapi berhubung di negeri ini memang sering tidak ada kejelasan soal undang-undang hukum dan peraturan, MK terus saja sibuk untuk membahas soal itu. Hingga klimaksnya pada 16 Oktober 2020, para ahli hukum tata negara ini mengeluarkan putusan yang dianggap nyeleneh. Soal usia capres atau cawapres memang tidak diubah. Kawanan itu namun ada klausul aneh di mana seseorang yang meski usianya belum 40 katanya dapat maju sebagai capres-cawapres apabila yang bersangkutan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Pihak yang mendukung Gibran maju jadi cawapres Prabowo pun girang bukan kepalang. Tapi belakangan karena banyaknya suara yang menolak dan mengecam putusan ini, Prabowo kabarkan urung mencawapreskan Mas Gibran sebab memang bisa sangat tidak produktif. Bila dipaksakan, ya situasi pasca putusan MK ini menurut kacamata saya ibarat sebuah pesta yang sudah selesai menyisakan tumpukan sampah. Gelas, piring, kotor berserakan di mana-mana. Kekacauan dengan kekotoran ini harus dibereskan atau dibersihkan oleh Jokowi sebelum pesta strategi Prabowo untuk menjadikan Gibran cawapresnya adalah dalam rangka menarik sebagian besar simpatisan Jokowi untuk memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024 nanti. Dan sepertinya pihak Prabowo tidak main-main dengan rencana ini. Diawali Prabowo menemui Gibran di Solo beberapa waktu yang lalu. Setelah itu narasi dan kampanye soal duet ini pun merebak dahsyat. Ya, gambar dan baleho Prabowo Gibran ini muncul di mana-mana. Mungkin sudah mengalahkan jumlah baleho Jokowi Prabowo yang sudah eksis sebelumnya. Pesannya untuk menyampaikan kedekatan dan keakraban Jokowi dan Prabowo dan ia akan merestui duet Pilpres antara orang tua dan anak muda ini. Atas fenomena baleho dan narasi capres-cawapres inilah
Jokowi Gibran tidak tegas menyatakan penolakan atau ketidaksetujuan, padahal sebagai kader PDIP yang kedua, ia harus tegas menolak atau keluar saja, ya dari kandang banteng. Tetapi yang terlihat adalah sikap abu-abu, membuat publik bingung, gelisah, dan marah. Hal ini pun tampak jelas dari isi artikel dan konten-konten pecinta Jokowi yang mulai kehilangan rasa hormat dan simpatinya terhadap Jokowi. Bahkan pendapat bahwasanya dia sedang menjalankan politik dua kaki. Ya, sikap semacam ini pastilah melukai perasaan kita-kita yang sejak awal berdarah-darah membela, dan semakin dekat hari pembacaan keputusan MK, makin runyam. Suasana hati banyak orang dikhawatirkan terjadi aksi yang akan menumbalkan darah dan nyawa menyambut putusan MK yang memang seperti main-main itu, dan kita nggak boleh melupakan malapetaka serupa, yakni aksi demo simpatisan Capres Prabowo yang memprotes keputusan KPU soal Pilpres 2019 lalu. Dalam beberapa hari ini telah terjadi dinamika politik yang begitu cepat dan yang menegangkan di negeri ini. MK yang oleh karenanya lalu diprasetkan menjadi mahkamah keluarga dinilai membuat suatu keputusan yang sangat tidak bermutu, bahkan asal-asalan, berdasarkan desakan dari berbagai pihak lembaga yang diketahui oleh ipar Presiden Jokowi ini ternyata sibuk mengadakan rapat untuk menurunkan ambang batas usia Capres dan Cawapres dari minimal 40 tahun menjadi 35 tahun. Saja tujuan para pihak adalah untuk membuka peluang dan jalan konstitusional bagi Gibran, putra Presiden Jokowi, untuk dimajukan sebagai Cawapres bagi Capres Prabowo. Dalam beberapa bulan terakhir, memang begitu masif dan nafsunya Prabowo dan tim untuk menjadikan Gibran sebagai Cawapresnya. Tidak hirau walaupun secara usia si Gibran ini belum layak, lalu diajukanlah judicial review agar MK mengkorting batas usia itu. Banyak suara bahkan MK tidak punya hak dan wewenang untuk hal tersebut. Tapi berhubung di negeri ini memang sering tidak ada kejelasan soal undang-undang hukum dan peraturan, MK terus saja sibuk untuk membahas soal itu. Hingga klimaksnya pada 16 Oktober 2020, para ahli hukum tata negara ini mengeluarkan putusan yang dianggap nyeleneh. Soal usia Capres atau Cawapres memang tidak diubah. Kawanan itu namun ada klausul aneh di mana seseorang yang meski usianya belum 40 katanya dapat maju sebagai Capres-Cawapres apabila yang bersangkutan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Pihak yang mendukung Gibran maju jadi Cawapres Prabowo pun girang bukan kepalang. Tapi belakangan karena banyaknya suara yang menolak dan mengecam Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja